Timnas Indonesia lolos ke final ketemu Nguyen FC. Media Thailand mengakui, media Vietnam malah ngomong begini. Timnas Indonesia U23 bermain imbang 1-1 melawan Thailand hingga waktu normal usai dalam semifinal Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Hasil itu membuat laga berlanjut ke perpanjangan waktu alias extra time. Skuad asuhan Gral Van den Boeck mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporter yang datang ke arena pertandingan. Pertandingan juga berjalan sengit sejak wasit Ali Ismail Mihamed Sami meniup peluit dimulainya babak pertama. Laga baru berjalan 3 menit, Robby Darwish melepas lemparan ke dalam jarak jauh yang dieksekusi yang mengancam pertahanan Thailand. Namun bisa diantisipasi lini belakang Thailand. Pada menit ke-7, Indonesia nyaris membobol gawang Thailand lewat sontekan Doni Tripabungkas. Sayang, sepakan pemain muda Persija Jakarta itu masih melenceng tipis. Baru pada menit ke-12, Thailand mendapatkan peluang emas lewat sontekan Pantamit. Namun sontekan Pantamit masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang Muhammad Ardiansyah. Timnas Indonesia U23 mendapatkan peluang emas pada menit ke-29 lewat Jens Reven. Meneruskan umpan Rahmat Arjuna, pemain Bali United itu melepas sundulan namun masih membentur mistar gawang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Terus menyerang, Indonesia justru kecolongan saat laga memasuki menit ke-60. Meneruskan umpan Seksan Ratri, sontekan Hyotsakon Burapa sukses membawa tim tamu unggul. Tersengat, Indonesia mengancam gawang Thailand lewat tembakan Raihan Hanan pada menit ke-63. Namun, tembakan Raihan masih sedikit melenceng tipis di sisi gawang Thailand. Timnas U23 akhirnya menyamakan skor menit ke-83. Jens Reven mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan sepak pojok Raihan Hanan. Indonesia versus Thailand 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Sebelumnya, dalam tulisan di media Thailand, Thairat, kolumnis Hetmanbo menilai Indonesia kini sudah tak mempunyai rasa takut harus melawan tim dengan usia di bawah 23 tahun. Persiapan Indonesia disebutnya menarik. Indonesia mempunyai persiapan tim yang menarik, menggunakan grup pemain-pemain ini untuk bermain di Piala AFF untuk tim senior pada tahun lalu agar bisa menambah pengalaman dan menguatkan kemampuan sepak bola mereka. Saat mereka harus berhadapan dengan usia yang sama, tak ada yang ditakutkan karena mereka sudah menghadapi pemain dengan level lebih tinggi dibandingkan mereka, kata Bo di Thairat. Media tersebut juga menyoroti statistik yang sangat jomplang di pertandingan kali ini. Media tersebut menilai Thailand U23 kalah telak dalam penguasaan bola. Multai sebelumnya juga membuat prediksi hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Thailand ini dengan skor imbang 1-1. Dan ya, prediksinya terbukti benar. Dan ya, akhirnya Timnas Indonesia lolos ke final setelah adu penalti yang cukup panjang. Kelolosan Timnas Indonesia ke final ternyata langsung disambut media Vietnam dengan ocehannya yang meremehkan. Media Vietnam The Tao 247 langsung merilis artikel yang yakin timnya akan mudah mengalahkan Timnas Indonesia U23. Media Nguyen tersebut menyoroti mandulnya lini serang Timnas Indonesia meski secara permainan mendominasi, namun Timnas U23 tak mampu mencetak gol. Hal tersebut dianggap sebagai keuntungan bagi tim Nguyen di final nanti. Timnas Indonesia U23 menang dramatis atas Thailand dengan adu penalti. Lawan selanjutnya Timnas Vietnam muda di final, tulis media Vietnam tersebut. Sepanjang laga, Timnas Indonesia U23 mendominasi pertandingan namun tak mampu mencetak gol. Keuntungan bagi tim Vietnam, lanjut media itu. Kami yakin tim Vietnam akan menang dan kembali membawa trofi di ajang kali ini. Tutup media Vietnam The Tao 247. Selanjutnya, Gral Van den Boeck wajib meracik strategi sebaik mungkin untuk menghadapi Vietnam di partai final nanti. Dirumorkan main untuk Timnas Indonesia, pemain keturunan
15 miliar rupiah bisa jadi positif. Penyerang FC Utrecht dengan harga pasar 15,64 miliar rupiah, Emiliano Jonathans akhirnya buka suara menanggapi rumor kencang yang menyebut dirinya sebagai target utama naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Responnya, meskipun singkat, memberikan sinyal positif yang membangkitkan harapan para pecinta sepak bola tanah air. Kabar ini mencuat setelah Timnas Indonesia terancam kehilangan striker andalan oleh Romeni yang menderita cedera. Untuk mengantisipasi kekosongan di lini depan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa PSSI tengah bergerak cepat memproses 2 pemain keturunan baru. Tak lama kemudian, media Belanda Voetbal Primer membocorkan bahwa Emiliano Jonathans adalah salah satu prioritas utama PSSI. Media Belanda tersebut melaporkan bahwa proses pendekatan dan diskusi antara PSSI dengan pihak sang pemain sedang berlangsung intensif. Emiliano Jonathans sendiri memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia melalui garis keturunan nenek dari pihak ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan, marga Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga kaum Depok yang bersejarah. Di tengah derasnya pemberitaan, Emiliano Jonathans akhirnya memberikan komentarnya. Meskipun masih enggan berbicara banyak, pemain berusia 20 tahun ini mengisyaratkan bahwa proses ini berjalan ke arah yang baik. Saya belum bisa berbicara banyak, ujar Emiliano Jonathans dikutip dari transfermarket.co.id. Namun, ia kemudian memberikan kalimat lanjutan yang penuh harapan. Tapi perkembangannya bisa menjadi ke arah positif, lanjutnya. Sinyal positif ini tentu menjadi kabar gembira. Kehadiran Jonathans yang saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Utrecht akan menjadi tambahan amunisi yang luar biasa bagi lini serang skuad Garuda. Dengan target proses naturalisasi yang diharapkan selesai pada Agustus 2025, bukan tidak mungkin Jonathans sudah bisa mengenakan seragam merah putih dalam laga uji coba internasional melawan Lebanon dan Kuwait pada September mendatang.